Ada seorang anak dia dapat nilai sempurna di Kaukau, ujian yang paling penting seumur hidupnya. Nilainya 659 dari nilai maksimal 750 poin. Dia jadi juara satu sekota. Semua universitas top berebut untuk menerimanya. Tapi tiba-tiba semua universitas itu termasuk universitas impiannya kompak menolak dia. Bahkan salah satu kampus bilang mereka tidak akan pernah menerima orang seperti dia. Ini adalah kisah dari seorang pemuda bernama He Chuanyang dan dia dijuluki juara satu Kaukau paling menyedihkan dalam sejarah pendidikan di China. Kisah ini dimulai pada tahun 2009. He Chuanyang adalah seorang siswa jenius dari Chongqing, China. Sejak SMP dia sudah menunjukkan bakatnya. Saat ujian SMP dia menempati posisi 3 besar sekota dan berhasil masuk SMA terbaik. Cita-citanya sudah sangat jelas, masuk ke Peking University. Dan dia bekerja keras selama bertahun-tahun dan akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Dia mendapatkan nilai 659 dan dinobatkan sebagai juara satu jurusan sastra di kota Chongqing. Dengan nilai ini semua orang yakin dia akan masuk ke universitas impiannya. Pintu rumahnya tidak pernah sepi. Teman, kerabat, bahkan media semua datang untuk mengucapkan selamat. Kedua orang tuanya sangat bangga. Mereka bahkan sudah berencana mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan anaknya. Namun, di tengah-tengah pujian dan perayaan, muncul sebuah pertanyaan yang sangat sensitif. Apakah He Chuanyang seorang minoritas? Di ujian nasional China ada kebijakan unik. Siswa dari etnis minoritas mendapatkan tambahan nilai 20 poin. Dengan tambahan poin ini, nilai He Chuanyang naik menjadi 679. Seorang wartawan yang penasaran pergi ke kampung halaman He Chuanyang dan menemukan fakta yang mengejutkan. Semua penduduk di sana adalah suku Han. Tidak ada yang beretnis minoritas termasuk He Chuanyang dan keluarganya. Berita ini langsung meledak, orang-orang marah. Di China, ujian masuk universitas adalah satu-satunya kesempatan bagi anak-anak dari keluarga biasa untuk mengubah nasib. Dan tindakan ini dianggap sebagai kecurangan yang tidak bisa dimaafkan. Yang paling menyakitkan dari semua ini, He Chuanyang sendiri tidak tahu apa-apa. Ternyata semua ini adalah perbuatan ayahnya. Ayahnya adalah seorang pejabat di kantor penerimaan mahasiswa baru. Dia tahu persis tentang kebijakan ini. Demi memastikan anaknya bisa masuk universitas impian, dia secara diam-diam mengubah identitas etnis He Chuanyang dari Han menjadi Tujia atau etnis minoritas. Dia pikir ini akan berjalan mulus, tapi ternyata tidak. Setelah skandal ini terungkap, ayahnya dipecat. Ibunya yang juga seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya untuk investigasi. Dan yang paling parah, Peking University langsung mencoret nama He Chuanyang dari daftar mahasiswa yang diterima. Meskipun nilai aslinya 659 sudah lebih dari cukup untuk diterima. Namun, universitas berpendapat jika mereka meloloskan He Chuanyang ini akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap integritas ujian nasional. Bayangkan, kamu jadi He Chuanyang, kamu sudah berusaha sekeras-kerasnya, tapi mimpi di depan mata hancur karena perbuatan orang tuamu sendiri. Dia sempat depresi dan kehilangan arah. Tapi He Chuanyang ini tidak menyerah, dia punya dua pilihan, menyerah atau bangkit dan membuktikan kalau dia memang layak. Dia memutuskan untuk mengulang ujian. Dia harus membuktikan kepada dunia dan yang paling penting kepada dirinya sendiri bahwa dia pantas. Setahun kemudian di tahun 2010 dia kembali ke ruang ujian. Banyak media yang datang meliput. Kali ini dia tidak punya bonus 20 poin, tapi hasilnya dia mendapatkan nilai 674. Jauh lebih tinggi dari nilai aslinya tahun lalu. Dan akhirnya dia diterima di Peking University. Dia masuk kampus impiannya dengan kepala tegak karena dia membuktikan semuanya dengan kerja kerasnya sendiri. Kisah ini bukan cuma tentang nilai atau universitas, ini tentang bagaimana satu kesalahan, satu jalan pintas bisa menghancurkan segalanya. Dan tentang seberapa tangguh kita saat jatuh. He Chuanyang sekarang sudah sukses dan dia bisa menceritakan kisah ini sambil tersenyum. Dia menyadari ujian terberat dalam hidup itu bukan di sekolah, melainkan ujian moral, ujian kejujuran. Dan disinilah kita diuji, karena yang benar-benar berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jauh kita bisa melangkah dengan hati yang bersih.